bersama gereja dan banyak yayasan-yayasan yang sudah mengabdikan dirinya untuk masyarakat kritis. Jadi keberadaan saya sebagai bupati ini juga dapat daripada keberadaan gereja dan yayasan-yayasan yang ada di Flores. Ya, kalau orang tua saya dulu tidak sekolah, mungkin saya jadi apa sekarang? Saya sekolah Katolik, sakitnya dirawat di rumah sakit Dina. Waktu itu pemerintahan kita belum ada, ya. Baik dalam perkembangan ya saat ini terus terang penduduk juga makin banyak, ya, pemerintah sesuai dengan bidang kewenangan urusan wajib harus mengurus bidang kesehatan juga. Ya, dan itu dianggarkan cukup dari pemerintah pusat, provinsi, sampai ke daerah. Nah, keberadaan rumah sakit swasta, klinik-klinik pertama, ini sebenarnya bukan bersaing ya, dengan pemerintah, tapi ini sangat mendukung program pelayanan kesehatan ya, di Kabupaten Sika. Walaupun kelihatan pemerintah begitu aktif, fasilitas banyak, namun kami sadari bahwa pelayanan kami belum memberikan yang maksimal. Semakin hari semakin banyak yang memberikan kontribusi. Karena terus terang rakyat di daerah ini ya belum merasa puas ya dengan pelayanan, dan kita jujur bahwa pelayanan yang kita berikan masih jauh dari harapan. Belum. Jadi kita harus bekerja sama. Ya, itu banyak kritikan di tingkat dunia. Ya, ada tulisan yang sangat sebagai orang pemerintah. Itu mengatakan satu jurnal. Ya, itu dia bilang the government is bankrupt. Ya. Dia bilang pemerintah itu tidak bisa buat apa-apa. Rakyat di banyak negeri itu tetap miskin. Tidak mampu pemerintah, ya, sehingga dari tulisan itu para disiplin ilmu administrasi publik ya, mereka mengeluarkan satu konsep yaitu from government to governance. Jadi kepemerintahan itu yang menjadi pilihan. Jadi pemerintah jangan sombong yang kuat merah. Jangan berpikir bahwa semua urusan dia bisa menyelesaikan. Ini perlu konsep governance. Governance itu artinya tindakan kolektif dari 3 domain dari tidak. Yang pertama pemerintah itu sendiri, kedua adalah private sector, dan yang ketiga masyarakat yang diwakili oleh LSM. Ya, jadi hari ini kolaborasi, ya, ini penerapan konsep governance yang sesungguhnya. Baru negara-negara sudah dilihat suster ya, dari SIN Rafael sudah beberapa kali bertemu saya gitu. Mereka punya cita-citanya akan membesarkan klinik itu. Dari pertama dulu naik lagi ya, kemudian kalau bisa jadi rumah sakit. Saya langsung bilang setuju ya, jadi kami kebetulan di pemerintah daerah punya program beasiswa untuk orang mau sekolah dokter, dan sudah kerjasama dengan Universitas Parahyangan Bandung. Mereka tahun ini sudah buka fakultas kedokteran. Saya minta sama rektornya itu 10 orang, beliau sudah setuju, tinggal kita kirim. Nah, ini untuk berangkat jadi dokter itu dari semester 1 dibiayai oleh Universitas Parahyangan, kemudian semester 2 sampai lulus oleh pemerintah Kabupaten Sika. Kami sudah buat MOU. Gitu. Jadi silakan menyiapkan ya calon-calon suster yang mau belajar jadi dokter ya, orang siap ya, ini sudah usulkan 2 orang, kita siap kami proses supaya bisa kita berangkatkan. Pemerintah berpikir untuk mengisi kekosongan dalam pelayanan. Ada satu hal yang masih kurang ya, dalam pelayanan kesehatan di Kota Sika, yaitu urusan kesehatan ibu dan anak. Angka stunting kita juga masih tinggi, ada 3.984 anak hari ini. Ya, memang kalau kita melihat di tempat rumah sakit umum, nah ini sangat sedih ya, dengan fasilitas, kesibukan, ya, SDM mungkin tenaga medis yang belum sesuai harapan.
Jadi kita lihat sekarang ibu ya anak itu kurang pelayanan dengan baik. Jadi ini saya usul ya kalau klinik ini mau berkembang buat rumah sakit ya tipe B. Kalau rumah sakit pertama itu cukup izin dari bupati. Nah, itu tapi rumah sakit ibu dan anak ya sehingga semua peserta BPJS berkaitan ibu dan anak itu rumah sakit tersendiri. Ini kalau digabungkan seluruh sakit-sakitnya sama itu berantakan. Ya berantakan. Bahkan kami kemarin ada yang juga itu. Ini juga ada semua. Ya walaupun ya semampu kita tapi bisa, saya yakin bisa. Pemerintah daerah pasti membutuhkan daripada kami membangun rumah sakit. Ya itu repot juga. Ya, sekarang lagi bangun di Duren. Terus setelah rumah sakit berdiri, kita butuh orang-orangnya. Ya, orang-orangnya ini yang betul-betul sentuhannya harus beda. Gitu. Ya, jadi kita yakin dan keberadaan ya, gereja dan peranan di Flores ini dari sejarah itu, nah ini kita sebagai pemerintah harus memberikan dukungan. Dia harus bertahan dan harus berkarya lebih. Ya, jangan sampai tenggelam. Masa kita taruh di Bandung itu masih kelihatan, Jakarta ada, Yogyakarta, semua di daerah Jawa itu masih berat. Ya saya kemarin di Kediri di tempat istri saya itu juga ada. Gitu. Kalau ada karya-karya besar, marilah kita bersama-sama. Ya saya pikir ini terima kasih kepada kita semua Bapak Uskup yang sudah mengambil peran untuk memberikan pelayanan terhadap umat dan rakyat Kabupaten Sika. Semoga Tuhan memberkati. Keprihatinan bahwa sebenarnya karya gereja itu termasuk yang seperti Bapak disampaikan, itu dari karya kesehatan dan juga karya pendidikan itu sejak dulu dan perlahan-lahan kemudian berkembang dan kita tahu bahwa ada banyak kesulitan yang dialami dan berkaitan dengan apa yang terjadi hari ini sebenarnya itu muncul dari keprihatinan Keuskupan Maumere gereja lokal itu terhadap apa yang terjadi. Karya entah itu kesehatan pendidikan yang ada di Keuskupan Maumere ini, entah itu yang dilakukan oleh imam-imam keuskupan maupun biara-biara kongregasi-kongregasi yang ada yang berkarya di sini. Dan itu tanggung jawab dan menjadi batu perhatian dari keuskup sehingga ketika bicara tentang rumah sakit atau klinik pertama Santo Rafael Watubala itu juga menjadi perhatian dari keuskupan dan saya sebagai uskup. Sehingga ketika Suster Adolfin datang dan menceritakan tentang kesulitan segala macam, itu menjadi kesulitan kami juga. Dan kalau memang ada hal yang kegembiraan seperti itu, menjadi kegembiraan kami. Termasuk juga di Watubala ini pelayanan bukan hanya untuk umat dalam tanda petik Katolik, tapi juga umat Muslim dan sebagainya yang membutuhkan. Ini karya kesehatan itu terbuka untuk semua. Dan saya gembira sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Itu keprihatinan kita bukan soal sarana prasarana SDM, termasuk penyampaian tentang ini dokter, itu yang sangat dibutuhkan di Watubala. Ya, karena dengan tipe yang seperti ini dan juga banyak kunjungan dan sebagainya, sementara ini masih dilayani secara part-time dari puskesmas YGT dan juga kadang-kadang dari Keopandi. Dan kalau mereka mempunyai dokter sendiri itu lebih bagus lagi. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu memang menjadi harapan kita semua. Bukan hanya dikirim kita sama dengan para suster, tapi juga anak-anak kita, anak-anak Sika ini yang mau berkarya menjadi dokter dan kemudian seperti ditempatkan di mana, misalnya di Watubala atau di YGT dan sebagainya, mereka juga bisa bertanggung jawab. Dan memang untuk kedokteran seperti Parihangan sekarang ini dan juga Sugio Pranoto Semarang itu sangat terbuka untuk kita mengirim kegiatan istimewa untuk dokter-dokter. Saya rasa ini perhatian yang luar biasa dari Bapak Bupati yang mestinya kita tetap galakan bersama ke depan.
Kalau dari gereja kadang-kadang hanya bicara saja, tapi yang punya fulus, punya kekuatan lain itu dari pemerintah. Makanya kita harus bekerja sama. Dan terima kasih kepedulian dari Bapak Bupati. Jadi kita sangat apresiasi dan mudah-mudahan itu terwujud ke depan. Kemudian untuk Yayasan Bangga dan juga Prikasi, Pundi Amal Peduli Kasih ini satu keprihatinan, peduli kasih, persembahan kasih yang luar biasa untuk kami di daerah seperti ini. Jadi kita mengharapkan kepeduliannya dan juga segala satu untuk kami, bukan supaya kami perlihari, tapi bagaimana kami menggunakan itu untuk pelayanan seperti yang disampaikan oleh Suster dan juga Bapak. Pelayanan untuk semua, jadi tidak terbatas untuk umat Katolik atau hanya umat tertentu, tapi semua umat masyarakat yang ada di Kabupaten Sika ini yang membutuhkan pelayanan. Terima kasih untuk semuanya ini. Tuhan memberkati.